Strike! 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 Mata bongsang. Ini emang spesialis ikan malam sih dari matanya. Mancing mania Mantap! Anjing! Mancing mania mantap! Ya, ya, super, super. Iya tuh! Set! Ya! Ya. Selamat sore pemirsa Mancing Mania. Kali ini perjalanan tim Mancing Mania akan menjelajah ke negeri Angin Mamiri, Sulawesi Selatan. Sebelum turun memancing, saya ingin tahu ikan-ikan apa yang tengah musim di wilayah perairan Selat Makassar. Pasar ikan adalah tempat yang tepat untuk mencari tahu. Beberapa jenis ikan karang terlihat berjajar di lapak-lapak pedagang. Sementara ikan-ikan migrasi seperti dari jenis tuna juga sudah mulai ada di pasaran. Hari ini saya lagi di salah satu pasar ikan di Makassar. Dan kalau ngeliat hasil lautnya nih hari ini, banyak banget ikan-ikan besarnya. Dan saya lihat udah ada baby tuna, ya walaupun mungkin belum terlalu musimnya, jadi belum ada tuna-tuna besar. Tapi ini udah bagus banget nih hasilnya nih. Dan udah mulai masuk musim timur sebenarnya di Makassar nih. Tapi kalau ngeliat hasilnya, saya optimis nih bisa dapat ikan-ikan yang lumayan bagus buat nanti saya pancing. Melihat kondisi pasar ikan saat ini, tentu tak salah jika saya berharap bisa mendapat ikan-ikan target seperti tuna sirip kuning atau para predator karang. Mantap! Menggunakan speedboat dengan 2 mesin berkekuatan 200 PK, kami membutuhkan sekitar 4 jam perjalanan untuk sampai di lokasi. Spot kami kali ini masih jarang didatangi oleh pemancing, jadi sengaja kami tak menyebutkan nama spot secara detail untuk melindungi habitat ikan target. Selat Makassar memiliki potensi perikanan yang cukup bagus karena menjadi salah satu jalur ikan-ikan pelagis migrator semacam tuna sirip kuning ataupun tenggiri. Namun perjalanan menuju spot-spot potensial memang perlu waktu yang cukup lama. Bahkan jika menggunakan kapal kayu, spot tujuan kami butuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan laut. Beruntung selama perjalanan kondisi air dan angin masih sangat tenang, jadi bisa sampai spot pertama ketika hari masih terang. Ayo mas bro, kita mulai menggoda ikan-ikan karang yang ada di bawah sana. Berada di spot dengan kedalaman 120 meter menjadi lokasi potensial untuk bisa merasakan sensasi strike. Mantap! Sekali turun dan beberapa kali mengocok umpan metal jignya, Pak Adis membuka perolehan strike di spot pertama. Mantap! Sebagai pemancing yang kenyang pengalaman, tentu tak butuh waktu lama buat Pak Adis untuk mengatasi perlawanan ikan. Dan seekor ruby snapper ukuran sedang berhasil menjadi pembuka strike kali ini. Mancing mania mantap! Tak mau kalah dengan koleganya, giliran Opanik yang juga tengah asik meladeni perlawanan ikan. Menggunakan teknik dasaran, tentu target pemancing kelahiran Talaut ini adalah ikan-ikan karang dengan ukuran besar. Kembali seekor ruby snapper menjadi pertanda bahwa bot kami parkir tepat di atas habitat mereka. Ikan yang memiliki warna cantik dengan rasa daging yang lembut dan terkenal cukup lezat, tak heran memang jika salah satu keluarga snapper ini sering menjadi target para pemancing dasaran atau juga para jigger. mancing mania mantap. Sebagai pemandu utama, tentu Iyang tak mau kalah dengan kedua tamunya tadi.
Ujung joran piranti slow pitch-nya juga dibuat melengkung oleh tarikan ikan. Menggunakan piranti slow jig, tentu sensasi strike terasa sangat berbeda. Seekor ruby snapper kembali menambah hasil strike kali ini. Hidup di dasar karang dengan kedalaman lebih dari 80 meter, tentu saat landed di boat ikan rawan mengalami dekompresi. Sebelum gelap, boat pun bergeser ke spot yang lebih terlindungi dari terpaan angin timur. Tentu pertimbangan keselamatan menjadi prioritasnya. Kita kalau malam biasanya ngejig pakai yang ada fosfornya nih, jadi nyala. Kita kasih senter dulu sih, kita kasih lampu dulu biar nyala. Hasil jigging siang yang dirasa belum maksimal membuat kami sepakat untuk kembali menggelar piranti di malam hari. Targetnya tentu para predator nokturnal seperti tuna gigi anjing atau bahkan eskolar dan oil fish. Nih, saya pakai piranti kelas ringan nih, pakai joran 0,4 sampai 1. Reelnya pakai 4000, P-nya pakai P3. Saya pakai jig 100 gram yang bentuk daun. Oke, coba ya. Dan benar saja Mas Bro, sekali turun metal jig saya langsung mendapat hantaman kuat dari predator. Strike! Strike! Ini udah malam nih, tadi kita siang coba, susah banget. Coba malam, kedalaman 200, ternyata saya strike. Bertarung menggunakan piranti kelas ringan tentu butuh kesabaran dan fisik yang prima. Tak bisa memaksa ikan untuk cepat-cepat menampakkan diri jika tak mau tali putus atau joran patah. Tenaga ikan seperti tak ada habisnya, terus memberikan perlawanan untuk bisa melepaskan diri dari mata kail yang ada di metal jig. Entah ikan apa yang tengah saya hadapi kali ini. Yang jelas dia sangat agresif dalam memberikan perlawanan. Wih, ternyata seekor ikan mata bongsang yang berhasil takluk dan menyerahkan diri dalam kondisi dekompresi. Inilah salah satu predator malam yang sudah mulai jarang ditemui para pemancing. Tapi keberhasilan menaikkan sang mata bongsang menjadi pertanda bahwa spot malam ini masih cukup terjaga. Akhirnya memecah kebuntuan kita, boncosan kita nih. Saya dapat mata bongsang nih. Ini emang spesial ikan malam sih, dari matanya nyala. Dan tarikannya mantep banget nih. Biasanya ada di dasar kedalaman yang lumayan dalam ya, di 200-150. Lumayan nih. Munculnya emang malam-malam begini. Oke, Mancing mantap. Menyambung perolehan saya, giliran Robi yang tengah jual beli tarikan dengan ikan. Usaha ikan untuk melepaskan diri sepertinya akan sia-sia belaka. Tinggal menunggu waktu saja untuk bisa melihat wujud predator apa yang tengah dihadapi angler dari Makassar ini. Rupanya seekor Big Eye Trevally atau akrab dengan nama mata belok menjadi pemecah kebuntuan Robi. Mantap! Mancing mania, mantap! Usaha Pak Adis akhirnya mendapat respon dari sang predator. Strike! Mancing mania mantap! Melihat caranya bertarung, saya yakin kalau angler satu ini tengah menghadapi ikan dengan karakter sebagai perenang cepat. Indikasi utamanya adalah tali pancing yang terus ditarik ikan menjauh dari boat.
Meski beberapa kali terlihat ikan menarik tali menghujam ke bawah, dan benar saja akhirnya ikan membawa tali pancing ke arah depan boat. Akibatnya tali pancing pun membelit tali jangkar. Saat kondisi seperti ini tentu Pak Adis akan berusaha meminimalkan gesekan tali pancing dengan tali jangkar. Yellowfin. Yellowfin. Awas jangan kena. Karena gesekan tersebut akan membuat tali pancing rawan putus. Menjelang terbit matahari, bayangan ikan mulai terlihat di permukaan air. Benar saja Mas Bro, seekor yellowfin tuna berhasil dipaksa menampakkan diri. Ini dia tuh. Set. Ya putus. Ya. Aduh. Sayangnya kekhawatiran tali pancing putus menjadi kenyataan. Ikan yang sudah ada di depan mata kembali berhasil menyelam ke kedalaman air. Ngomong. Putus. Ini masih ada. Oh enggak jangkar. Masih Aduh. ngomong. Yellowfin. Putus. Kena jangkar Om ya? Kena jangkar. Lihat sini Gancok dong. kita dibawa lari nih. Lihat sini Om. Putus. Kenapa? Kena gancok. Gancok kita dibawa lari. Woi. Wah, parah. Memang gede. Kelihatan sudah digancok. Mantap Om. Mantap. Mancing mania mantap. Oke. Pak Adis tak bisa menutupi kekecewaan di raut wajahnya. Semangat Pak, masih cukup waktu untuk mencoba lagi. Kita mau merapat dulu nih ke pulau. Jadi kita mancingnya tengah laut. Karena kita belum pada mandi nih pagi-pagi. Kita mau merapat dulu ke pulau. Katanya di pulau ini air jernihnya seger banget. Kita mau mandi dulu, nyegerin diri, istirahat sebentar, baru ntar kalau misalnya udah jamnya makan ikan lagi, kita ke tengah lagi buat mancing. Soalnya kalau mandi di sini nggak cukup airnya buat kita semua. Orangnya pada besar-besar. Keputusan untuk istirahat sejenak di pulau cukup tepat untuk membuat badan kembali segar. Gelombang yang mulai datang seiring berhembusnya angin timur membuat kondisi perairan kurang kondusif. Tak disangka ternyata kedatangan kami disambut dengan keramah tamahan yang luar biasa. Niat awal cuma ingin istirahat dan mandi untuk menyegarkan badan, tapi nyatanya ikan bakar juga disiapkan warga untuk mengisi perut yang memang sudah mulai kosong. Mantap! Pulau yang kami singgah ini memang terletak cukup jauh dari daratan Sulawesi, maka tak heran jika masyarakatnya cukup bersahabat saat ada yang datang atau singgah di sini. Belum ya? Sedikit lagi ya? Kerennya, ramahnya orang-orang di pulau nih, di pulau-pulau di Indonesia. Jadi kita kesini rencananya sama teman-teman cuma mau numpang bersih-bersih, numpang mandi karena di sini ada air tawar. Tanpa kita mintain tolong, tanpa minta bantuan, tiba-tiba orang di sini udah ada yang masakin nasi, tiba-tiba ada yang bakarin ikan. Pokoknya kita dijamu lah. Tuh, mungkin salah satu yang terkenal Indonesia ramah karena kayak gini nih. Jadi nggak ini sama pendatang nggak takut. Dia welcome banget sama pendatang. Nih, udah bisa ini. Udah bisa diangkat? Oh, oke. Saya panggil teman-teman ya Pak ya? Iya, Bang, udah. Bang! Makan kita? Iya. Makan. Bawa kelapa nih. Yoi, biar segar kita makannya. Mantap. Yuk, makan Pak. Tak hanya ikan bakar, beberapa kelapa muda juga sudah disiapkan untuk menyegarkan tenggorokan. Tak baik jika menolak rezeki, apalagi di sini masih ada kepercayaan, jika menolak atau tak mau menikmati sajian akan terkena kesialan atau musibah. Jadi daripada apes, mending kita menikmati saja yang ada di depan mata. Mantap toh! Mantap. Mancing mania. Mantap. Datangnya angin timur yang lebih awal membuat trip kali ini tak memiliki banyak pilihan spot. Spot-spot popping dan jigging siang sudah dipastikan tak bisa dimasuki dengan alasan keselamatan. Pilihan terakhir adalah spot predator nokturnal yang lokasinya memang lebih terlindungi karena berada di sisi barat pulau. Meski tak memiliki banyak pilihan spot, tapi spot yang ada juga tak kalah yahutnya. Terbukti kali ini piranti Ian dibuat melengkung oleh tarikan ikan.
Kembali predator malam menunjukkan keagresifannya. Adu betot antara Ian dan ikan kembali membuat riuh suasana di atas boat. Tali leader sudah terlihat menyusul bayangan sisik ikan yang menyala saat terkena lampu kapal. Kembali seekor mata bongsang berhasil menyerah dan landed di atas pangkuan Ian. Ikan yang masuk keluarga pomfret atau bawah laut ini memiliki habitat di perairan dengan kedalaman 80 hingga 250 meter. Mancing mania, mantap. Anjing. Strike. Dan tarikan ikan kembali membuat reel saya berderi kuat. Dengan posisi fight yang kurang nyaman membuat saya beberapa kali terpleset dan hampir terjatuh. Ditambah dengan piranti ringan yang membuat saya tak bisa memaksa ikan untuk cepat-cepat naik. Sini kedalamannya parah nih, jadi dari 60 langsung drop off ke 200. Jadi kapal geser sedikit aja langsung berubah kedalamannya. Strike. Mantap. Mancing mania, mantap. Nih double strike nih, saya mau Bang Ian belakang. Aduh, apa Bang? Putus. Hah? Ah, putus. Putus? Putus. Susah lepas. Akhirnya setelah beberapa kali tarik ulur, datang juga kesempatan untuk menggiring ikan cepat-cepat ke permukaan air. Lagi-lagi seekor pomfret Selat Makassar menampakkan diri di dekat boat. Sepertinya mata kail saya belum menyangkut sempurna di mulut ikan. Ya, lepas. Lepas. Tak apalah, auto rilis satu ekor. Semoga masih bisa berkembang biak dan menjadikan laut di sini kaya akan ikan. Mantap. Udah naik ke atas tadi mata bongsang juga dan lepas. Kita auto release. Biasanya mungkin dia akan timbul lagi ke atas soalnya dia dekompresi tadi kita lihat, tapi nggak tahu kalau misalnya mungkin dia mungkin bisa nyelam lagi ke bawah, sudah selamat. Mantap. Tak bisa dipungkiri jika Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang memiliki kekayaan hasil laut potensial. Tak hanya ikan-ikan segarnya saja, olahan hasil laut juga sangat beragam di sini. Salah satunya adalah ikan asap. Jika di beberapa daerah bahan utama ikan asap adalah cakalang atau tongkol, lain halnya dengan di daerah Bontotiro. Usaha ikan asap Ibu Base Asia sudah lama menggunakan ikan tuna sirip kuning sebagai bahan utamanya. Cara pengolahan ikan tuna asap juga sedikit berbeda. Tuna yang telah dipotong-potong akan ditusuk lidi untuk menjaga tekstur daging saat pengasapan. Fungsi lidi adalah untuk menahan supaya daging tidak hancur. Meski terlihat gampang, ternyata tidak semudah apa yang terlihat. Lihat hasil tusukan saya, lumayan berantakan kan? Berantakan ya Bu? Nilainya berapa nih Bu?